Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadi Dizukri, nomor BP 2533012. Mata kuliah yang saya ampu yaitu teori hukum. Untuk dosen pengampu saya yaitu Bapak Dr. Laurentius SH MH MKN. Asal perguruan tinggi saya yaitu Universitas Eka Sakti Padang. Saya berasal dari kelompok 1. Hari ini saya akan membahas terkait teori hukum feminis dan kasus yang terbaru pada saat sekarang ini, yaitu kasus kekerasan seksual dalam KUHP nasional. Baiklah, sebelumnya jadi hari ini saya mau membahas salah satu topik yang menurut saya cukup dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi alurnya begini. Pertama saya jelaskan dulu inti teorinya secara singkat. Terus saya bawa masuk ke aturan hukum pidana kita yang baru, dan terakhir saya kupas satu kasus nyata. Yang pertama yaitu, apa sih teori hukum feminis itu? Kalau intinya sederhana, teori ini bilang bahwa hukum kita yang kelihatannya netral dan berlaku sama untuk semua orang sebenarnya selama ini dibentuk dari sudut pandang laki-laki. Jadi ketika ada kasus yang menimpa perempuan, hukum seringkali nggak nyambung sama pengalaman mereka. Ada dua tokoh yang bisa jadi pegangan awal, yaitu yang pertama Niken Savitri, bilang bahwa hukum kita, terutama hukum pidana dan sistem peradilan pidana, masih belum peka terhadap pengalaman perempuan karena budaya patriarki masih kuat mempengaruhi cara hukum ini dibuat dan ditafsirkan. Yang kedua yaitu Mahfud MD, yaitu menambahkan sudut pandang yang lebih luas. Menurut beliau, ketimpang gender dalam hukum itu nggak berdiri sendiri, tapi berkaitan erat dengan struktur kekuasaan politik negara. Jadi bukan soal perempuan versus laki-laki ya, tapi juga soal siapa yang punya kekuasaan untuk membuat aturan. 3 pemikiran tokoh yang perlu dipahami di dalam teori hukum feminis itu, yaitu di sini saya mau kenalkan 3 nama yang sering jadi rujukan dalam diskusi ini. Yang pertama yaitu Catherine MacKinnon. Catherine MacKinnon pernah bilang negara dan hukum selama ini gagal memahami pengalaman perempuan sebagai korban kekerasan seksual. Maksudnya, hukum sering menuntut bukti dan standar yang sebenarnya tidak sesuai dengan bagaimana korban benar-benar mengalami kekerasan itu. Yang kedua yaitu Patriarki Williams dan Kimberly Crenshaw. Dua-duanya bicara soal interseksionalitas. Konsepnya itu gampang, diskriminasi terhadap seseorang itu terjadi berdiri sendiri. Seorang perempuan bisa didiskriminasi bukan cuma sekedar dia perempuan, tapi juga karena rasnya, kelas sosialnya, atau kondisi disabilitasnya. Semua bertumpuk jadi satu. Jadi ini juga dikritik karena kalau hukum terlalu fokus ke banyak identitas sekaligus, dikhawatirkan malah mengurangi kepastian hukum dan tanggung jawab pidana. Jadi kabur. Yang ketiga yaitu Martha Fineman. Dengan teori kerentanannya, dia menolak anggapan bahwa semua orang itu sepenuhnya mandiri dan setara di depan umum. Menurut saya, kerentanan itu kondisi manusiawi yang universal. Semua orang bisa rentan. Makanya hukum harus lebih responsif, apalagi untuk melindungi perempuan dan kelompok rentan lainnya. Lalu apa hubungannya dengan KUHP kita sekarang? Nah, di bagian ini yang menurut saya yang paling menarik yaitu KUHP nasional kita, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Itu resmi berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026. Jadi aturan ini yang benar-benar baru saja jalan.
Salah satu perubahan besar dari pasal 473 soal tindak pidana pemerkosaan, dulu di KUHP lama perkosaan itu definisinya sempit, sangat sempit. Harus ada kekerasan atau ancaman kekerasan. Korbannya harus perempuan dan harus benar-benar jadi persetubuhan. Di aturan baru kali ini di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, definisinya diperluas jauh lebih luas. Sekarang termasuk juga persetubuhan yang terjadi karena korban dikelabui, misalnya percaya pelaku adalah suami atau istri yang sah, padahal bukan. Persetubuhan dengan anak, dengan orang yang sedang pingsan atau tidak sadar, sampai dengan penyandang disabilitas mental yang dimanfaatkan lewat janji atau penyalahgunaan kekuasaan. Korban juga sekarang tidak dibatasi cuman perempuan, bisa laki-laki, bisa suami, bisa istri. Kalau kita hubungkan ke teori hukum feminis, ini persis apa yang dikritik McKinnon. Definisi lama itu terjadi sempit, jadi banyak pengalaman korban yang sebenarnya nyata tapi nggak terjangkau hukum. Perluasan definisi ini adalah bentuk hukum yang mulai mencoba menangkap pengalaman korban secara utuh, walaupun seperti akan saya jelaskan nanti masih ada celahnya. Jadi di tahun 2026 ini ada kasus terkait kasus nyata di Cianjur bulan April 2026. Supaya semua ini gak berhenti di teori, saya mau ceritakan satu kasus yang benar-benar terjadi dan diberitakan bulan April tahun 2026 kemarin di Cianjur. Jadi ceritanya seorang ayah kandung melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya sendiri di rumah mereka, di ruang tamu, yang bikin miris. Menurut keterangan polisi, pelaku bahkan tidak menggunakan iming-iming apapun. Dia langsung memanggil anaknya dan melakukan perbuatan itu. Benar-benar sungguh miris bagi kita semua. Seorang bapak kandung melakukan kekerasan seksual anak kandung sendiri. Itu keterangan dari pihak kepolisian. Polisi juga masih mendalami sudah berapa kali perbuatan itu terjadi, karena ternyata sudah berlangsung sejak Februari. Dan proses harus dilakukan hati-hati karena korban mengalami trauma yang mendalam. Nah, secara hukum, pelaku ini dijerat dengan pasal 415 huruf B junto pasal 473 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Bagaimana kasus ini ditangani oleh hukum dan kaitannya dengan teori hukum feminis? Nah, kalau kita beda cara hukum menangani kasus ini, ada beberapa hal yang menarik. Bisa kita kaitkan dengan langsung ke teori yang saya jelaskan di awal. Yang pertama itu yaitu korban dalam kasus ini adalah anak. Dalam relasi, kekuasaan, dan timpang dengan orang tuanya sendiri, ini contoh paling jelas dari apa yang dimaksud Martha Fineman soal kerentanan, bahwa hukum memang harus hadir secara aktif, melindungi pihak yang paling lemah, posisinya dalam relasi kekuasaan. Bukan berasumsi semua orang setara. Yang kedua, kasus ini terjadi di ranah domestik, di dalam rumah. Dulu kekerasan seksual dalam rumah tangga sering dianggap urusan keluarga dan luput dari jangkauan hukum pidana. Sekarang hukum mulai masuk ke ranah privat ini, sejalan dengan mengkritik McKinnon bahwa hukum harus benar memahami pengalaman korban dimanapun kekerasan itu terjadi. Tapi ada satu catatan penting. Dalam KUHP nasional yang baru, pasal-pasal khusus tentang KDRT pasal 470 sampai 477 itu sebenarnya cakupannya lebih sempit dibanding Undang-Undang Penghapusan KDRT tahun 2024. Kekerasan seksual dalam rumah tangga tidak disebut eksplisit sebagai bagian dari rezim KDRT itu sendiri. Makanya pelaku di kasus Cianjur ini dijerat pasal perkosaan umum, bukan pasal KDRT.
Nah, ini justru membuktikan kritik yang ada di teori hukum. Di teori tadi, hukum sudah maju tapi belum sepenuhnya menyerap perspektif korban secara utuh. Makanya, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS tetap dibutuhkan sebagai pelengkap berdampingan dengan KUHP baru ini. Jadi kalau saya simpulkan, teori hukum feminis ini intinya mengajak kita mempertanyakan hukum itu ini sebenarnya dibuat dari sudut pandang siapa dan siapa yang sering luput dilindungi olehnya. KUHP nasional kita yang baru berlaku tahun ini menunjukkan adanya kemajuan nyata. Definisi kekerasan seksual diperluas, korban tidak lagi dibatasi gender tertentu. Tapi dari kasus Cianjur ini juga menunjukkan bahwa masih ada celah, terutama soal bagaimana kekerasan seksual dalam rumah tangga ditangani secara spesifik. Menurut saya ini menunjukkan bahwa perjuangan lewat teori hukum feminis itu bukan cuma diskusi di ruang kelas, tapi benar-benar berdampak di bagaimana korban di lapangan dilindungi atau tidak. Baik, hanya sedikit kasus terkait tahun 2006 ini yang saya kaitkan dengan teori hukum feminis. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.